Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Sejarah Indonesia dengan materi Kebijakan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala pada tahun 2004 sampai 2009 dengan Guru Mapel Bapak Bustanudana SPD MSI. Anggota kelompok kami terdiri dari Cindy Aulia, Alvina Fitriani, dan Andri Pratama. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sebutan SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 2004 hingga 2014 dengan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden pada periode pertama yaitu pada 2004 sampai 2009. Kebijakan yang diterapkan berfokus pada ekonomi, sosial, pembangunan, dan stabilitas nasional. Presentasi ini akan membahas kebijakan, dampaknya, serta analisis kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah SBY dan Yusuf Kala. 1. Program bantuan sosial, di antaranya bantuan langsung tunai atau BLT. Dengan dilatar belakangi oleh krisis ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 dan 2008 menyebabkan tekanan besar pada anggaran negara. BLT diberikan kepada keluarga miskin untuk meringankan beban ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan inflasi. Selanjutnya, program Keluarga Harapan atau PKH. Di latar belakangi, PKH ini luncur pada tahun 2007 untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan bantuan bersyarat. Dengan syarat mereka memenuhi kewajiban seperti menyekolahkan anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan jangka panjang dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 2. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Di antaranya, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia disingkat dengan MP3AI. Yang dilatar belakangi, Indonesia ingin meningkatkan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan potensi wilayah dan menarik investasi asing. MP3AI diluncurkan pada 2011 sebagai strategi pembangunan berbasis koridor ekonomi di berbagai daerah. Fokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Yang dilatar belakangi, infrastruktur Indonesia yang kurang memadai menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi dan mobilitas barang serta jasa. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Beberapa proyek utama adalah jalan tol Trans Jawa, bandara internasional, dan pelabuhan modern. 3. Kebijakan energi dan subsidi BBM. Di antaranya, pengurangan subsidi BBM. Yang dilatar belakangi, subsidi BBM menghabiskan anggaran negara dengan jumlah besar dan dianggap tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Pemerintah secara bertahap mengalihkan anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Meskipun kebijakan ini menimbulkan inflasi jangka pendek, dalam jangka panjang diharapkan mampu memperbaiki struktur ekonomi. Selanjutnya, peningkatan efisiensi energi nasional yang dilatar belakangi kenaikan harga energi global mendorong pemerintah untuk mencari solusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Pemerintah mulai mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan penggunaan gas domestik sebagai pengganti BBM. Pemerintah mendorong investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi.
4. Kebijakan pendidikan, di antaranya program bantuan operasional sekolah atau yang dikenal dengan BOS, yang dilatar belakangi biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala utama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. BOS diluncurkan untuk memberikan dana operasional kepada sekolah agar biaya pendidikan dapat ditekan. Dengan BOS, banyak sekolah dasar dan menengah negeri dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswanya. Selanjutnya, biaya siswa bidik misi, yang dilatar belakangi banyak siswa berprestasi dari keluarga miskin yang tidak mampu melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi karena kendala biaya. Biaya siswa bidik misi diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan tinggi dan mobilitas sosial. Dampak kebijakan terhadap masyarakat Indonesia. Dampak positif. 1. Mengurangi angka kemiskinan melalui BLT dan PKH. 2. Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 3. Pembangunan infrastruktur mempercepat pertumbuhan ekonomi. 4. Efisiensi anggaran negara dengan pengurangan subsidi BBM. Dampak negatif. 1. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. 2. Beberapa proyek infrastruktur tertunda dan tidak efektif. 3. Pengurangan subsidi BBM memicu kenaikan harga barang dan inflasi. Dampak kebijakan terhadap negara lain. 1. Kerjasama ekonomi dan investasi. 2. Meningkatkan investasi asing melalui MP3A. 3. Memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN dan Cina. 4. Diplomasi dan politik internasional. 5. Peran aktif dalam KTT ASEAN dan G20. 6. Mengembangkan kebijakan luar negeri yang mendukung stabilitas regional. Dampak negatif. 1. Ketergantungan pada investasi asing dapat meningkatkan utang negara. 2. Beberapa kebijakan belum memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Pendapat kelompok. Kebijakan SBY dan Yusuf Kala memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat dan negara. Program bantuan sosial efektif, tetapi perlu strategi agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan. Infrastruktur yang dibangun mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi perlu pemeliharaan yang lebih baik. Pengurangan subsidi BBM adalah langkah strategis, namun perlu diimbangi dengan perlindungan ekonomi bagi masyarakat kecil. Hubungan internasional yang lebih aktif memberikan manfaat diplomatik yang baik bagi Indonesia. Kesimpulan, kebijakan SBY dan Yusuf Kala berfokus pada kesejahteraan sosial, pendidikan, ekonomi, dan stabilitas nasional. Dampak kebijakan mencakup aspek positif dan negatif bagi di dalam maupun luar negeri. Perlu adanya evaluasi dan kesinambungan dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih sudah menonton.